Di tengah derasnya arus digitalisasi, para pendidik dituntut untuk mencetak generasi muda yang cakap, menggunakan teknologi, dan memiliki kemampuan bernalar kritis serta bijak dalam memanfaatkannya. Untuk itu dibutuhkan strategi dalam upaya mencetak generasi intelektual di era digitalisasi ini. Strategi utama yang diterapkan saat ini oleh pendidik kepada siswa adalah melalui pembelajaran mendalam atau deep learning yang diintegrasikan ke dalam kurikulum terbaru. Para guru terlebih dahulu diberikan pelatihan terkait metode ini sebelum diterapkan kepada siswa. Hal ini juga diterapkan kepada siswa tidak hanya di ruang kelas tetapi juga di lingkungan luar kelas, seperti menggunakan gadget sebagai sarana pembelajaran, seperti merekam kegiatan saat melaksanakan studi lapangan. Gawai yang digunakan tidak hanya digunakan bermain game tetapi juga menjadi sarana pendukung untuk pengembangan diri siswa, seperti membuat podcast dan vlogger. Selain itu, pihak sekolah juga menjalin kerjasama dengan orang tua untuk memantau aktivitas anak di rumah dengan memanfaatkan informasi dari gadget. Di sekolah sendiri, penggunaan gadget terbatas dan hanya digunakan saat jika mendukung proses pembelajaran. Jadi untuk strategi pendidik untuk mengatasi anak-anak yang sekarang ini di tengah era digitalisasi untuk bernalar kritis, tentunya kami para pendidik mempunyai berbagai strategi dalam penggunaan gadget khususnya, di mana bagaimana anak-anak bisa menggunakan gadget itu secara benar dan bisa bernalar kritis, tentunya dengan mengadaptasi kurikulum yang terbaru yaitu pembelajaran mendalam. Jadi kami juga selain pendidiknya kami latih dulu dengan pembelajaran mendalam, kemudian ada juga lingkungan belajarnya. Anak-anak itu tidak hanya belajar di dalam kelas tetapi juga dia diajak untuk langsung studi lapangan. Kemarin kami sempat ke pabrik kecap, kemudian langsung mereka bisa berwawancara dengan turis asing, di mana gadget yang mereka pakai itu tidak hanya mereka bisa pakai main game, tapi mereka bisa untuk mengembangkan diri melalui kami juga sediakan ekstra podcast, vlogger yang bisa mereka gunakan seperti itu untuk melatih kemampuan soft skill-nya. Jadi anak-anak bisa bernalar kritis, menganalisis informasi, kemudian juga kami menjalin kemitraan dengan orang tua bisa memantau anak-anaknya di rumah dalam menggunakan informasi dari gadget itu. Kemudian di sekolah juga kami membatasi anak-anak dalam penggunaan gawai. Jadi dalam pembelajaran itu, ketika mereka datang ke sekolah, HP-nya itu memang dikumpulkan dulu, tetapi ketika mereka memang gurunya menggunakan dalam pembelajaran itu diizinkan untuk menggunakan, sehingga ada batasan-batasan untuk mereka dalam menggunakan gadget, dan pembelajaran itu tentunya juga berbasis digital sehingga mereka guru-guru mendesain pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan kuisis, kemudian dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Contohnya misalnya siswa dalam membuat cerpen atau mungkin karya ilmiah itu bisa dibantu oleh kecerdasan AI yang sekarang ini sedang ngetren ya, sehingga anak-anak itu akan lebih mudah dalam belajar, sehingga mereka tidak hanya fokus main game tetapi juga mereka disediakan lingkungan belajar yang bisa memfasilitasi mereka untuk bernalar kritis. Dan juga kami di sekolah kami juga punya duta anti bullying yang dimana membantu sekolah dalam melihat perkembangan anak-anak dalam bermedsos seperti itu. Jika berlebihan, maka kami di sekolah tim duta anti bullying dan juga tim TPPK di sekolah bisa langsung menindaklanjuti, dengan diharapkan anak-anak bisa bijak dalam menggunakan medsos dan tidak terjadi bullying di lingkungan satuan pendidikan. Melalui berbagai strategi tersebut, sebagai pendidik berharap anak-anak dapat menggunakan teknologi secara tepat, mampu bernalar kritis, mengasah soft skill, serta terbebas dari praktik perundungan di lingkungan pendidikan. Bunga Widrayani, Bali TV.